nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat dari orang yang ingin berpamitan atau dari orang yang berpamitan. Fausina, maka wahai Rasulullah, berilah kami wasiat. Berilah kami wasiat. Berilah kami wasiat." Ya. Kita tahu ya, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun pemimpinnya adalah budak. Kemudian barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak, maka kalian berpegang teguhlah kepada ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, ya, yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah kepada keduanya. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Nabi mengungkapkan gigit, maksudnya benar-benar pegang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, hadis yang mirip hadis yang sudah kita baca. Intinya ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru, maksudnya dalam agama. Perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dari hadis inilah Bapak Ibu, atau karena hadis inilah kita dituduh oleh orang suka menyesat-nyesatkan. Padahal kita menyampaikan hadis Nabi. Nabi mengatakan setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka. Maksudnya akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Kata mereka yang tidak terima, tuh lihat si Salafi mah begitu orangnya, suka menyesat-nyesatkan. Pokoknya Salafi itu orang yang suka menyesat-nyesatkan, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, orang yang merasa dirinya pasti masuk surga. Ngawur ini, sangat ngawur. Siapa yang memastikan kita pasti masuk surga? Kita cuman menyampaikan hukumnya ini loh, hukumnya nggak boleh, haram, termasuk bid'ah. Ya, kalau memang sampean tidak di atas bid'ah, datangkan dalil, kan gitu. Kalau nggak ada dalilnya, akhi fillah, akhi gitu ya, bukan aib. Rujuk kepada kebenaran tuh bukan aib. Ya, tinggalkan kesalahan yang nyata, ngapain ngikutin ya yang jelas-jelas salah. Ya. Jadi ini Pak, sebabnya kita dituduh sebagai orang yang suka menyesat-nyesatan ini, karena kita menyampaikan hadis ini. Setiap perkara baru adalah bid'ah, kan bid'ah kan. Nah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu neraka. Jadi kata mereka, kita ini suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyesat-nyesatkan, memvonis selain mereka pasti masuk dalam neraka. Jelas ini kedustaan yang sangat nyata. Siapa yang memvonis pasti masuk ke dalam neraka itu siapa? Wallahi Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wallahi Anda akan habis pahala Anda, dibagi-bagi. Ya, jika tidak bertobat kepada Allah dan meminta maaf secara terang-terangan ke publik, sebagaimana Anda menyebarkannya di publik dan kepada umat yang mengikuti Anda, perkataan Anda itu tidak benar. Wallahi, kalau enggak, wallahi Bapak Ibu, bisa habis pahalanya. Karena berapa banyak orang yang dituduh Ahlussunnah di dunia ini, berapa banyak? Maka pahala dia akan dibagi-bagikan kepada semua mereka yang dia katakan sesat, menyesat-menyesatkan, kemudian dan seterusnya. Maka wallahi ya, binasa kalau seandainya tidak bertobat di akhirat, jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama. Makanya Bapak Ibu, ngeri. Perkara baru itu bukan masalah yang remeh, bukan. Ngeri ya. Dari sinilah ya, kita tidak merekomendasikan ya mengikuti ulama-ulama yang melakukan bid'ah, yang menyebarkan kebid'ahan mereka. Inilah sebabnya.